Kali ini saya akan memaparkan perhitungan PPh pasal 21 untuk PT Indah Negeriku masa pajak November 2020 mencakup dua kategori penerima penghasilan, yaitu yang pertama ada tunjangan hari raya diberikan pada tanggal 14 November 2024 sebesar 50% dari gaji karyawan. Selanjutnya ada CHT sebesar 3,70% dari gaji pokok. Selanjutnya, sebelum menghitung PPh pasal 21, kita menentukan tarif TER sesuai penghasilan bruto dan status masing-masing pegawai. Untuk PPh 21 pegawai tetap, saya menggunakan metode TER dari tabel TER sesuai per 16 per PJ 2016. Rumusnya sederhana, PPh 21 penghasilan bruto dikali persenan dari TER tersebut. Untuk PPh 21 bukan pegawai, saya pakai perhitungan normal dengan norma 50% dan tarif progresif masing-masing pegawai. Untuk uang pesangon Randy dasar hukum PP 68 tahun 2009 PTKP pesangon perhitungannya pesangon 60 juta, PTKP pesangon 50 juta, PTKP 10 juta, PPh pasal 21 5% kali 10 juta adalah 500.000. Pada pendahuluan ini, kita mengisi SPT masa PPh pasal 21. Kita mulai dari bagian induk utama terlebih dahulu, kemudian baru mengisi lampiran-lampiran yang relevan. Pada formulir induk, pertama kita isi bagian kepala formulir H.01 masa pajak, isi dengan bulan dan tahun masa pajak yang dilaporkan. H2 jenis centang SPT normal. Selanjutnya, kita isi identitas perusahaan atau pemberi kerja yang memotong pajak. Kita masukkan NPWP-nya, setelah itu nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan email. Selanjutnya, bagian B, objek pajak tidak final. Ini adalah inti dari SPT induk. Di bagian B ini kita melaporkan ringkasan pemotongan PPh 21 yang tidak final. Kita akan mengelompokkan penerima penghasilan berdasarkan kodenya. Lihat daftar kolom 2, misalnya pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Kolom 4 jumlah penerima, selanjutnya jumlah penghasilan bruto, jumlah pajak yang dipotong, dan jumlah semua pajak yang terpotong. Selanjutnya bagian C ini mirip dengan bagian B, tetapi khusus untuk bagian objek pajak yang bersifat final, seperti uang pesangon atau honorium pejabat negara yang final. Pada PT Indah Negeriku, kita ketahui bahwa uang pesangon yang diterima oleh Randy sebesar 500.000 dari penghasilan brutonya. Formulir yang saya isi ini adalah daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21, formulir 1721. 1. Di bagian atas, saya isi masa pajak bulan 11 tahun 2024 dengan NPWP pemotong 0123456785620000. Selanjutnya, di bagian A, saya isi data pegawai yang penghasilannya melebihi PTKP. Contohnya, Reja Purbana dengan penghasilan bruto 41.240.000, PPh dipotong 6.678.400 rupiah. Dilan 16.527.500 potongan 1.156.925 rupiah. Andin 20.633.000 potongan PPh 1.856.970 rupiah. Dan Romeo 18.564.500 potongan 1.299.515 rupiah. Kode pajak untuk semuanya adalah 21101 karena termasuk pegawai tetap. Total penghasilan bruto seluruh pegawai adalah 97.465.000 dan total PPh yang dipotong adalah 10.991.810. Bagian B kosong karena tidak ada pegawai dengan penghasilan di bawah PTKP, jadi jumlah keseluruhan ada 4 orang pegawai. Formulir ini adalah daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tidak final, yaitu formulir 17212. Di bagian atas saya isi masa pajak November 2024 dengan NPWP pemotong 01234567 dan seterusnya. Bagian A saya isi untuk pegawai yang menerima penghasilan tidak tetap. Yang pertama Dr. Thalia, NPWP sekian, penghasilan brutonya adalah 95 juta, PPh dipotong
14.375.000. Yang kedua ada area NPWP-nya. Sekian penghasilan bruto 230 juta, PPh dipotong 11.250.000. Dan terakhir ada tukiman tanpa NPWP, penghasilan bruto 20 juta, PPh dipotong 600.000. Semua menggunakan kode pajak 21103 karena tidak termasuk penghasilan tidak tetap seperti tenaga ahli atau jasa profesional. Total penghasilan bruto sebesar 345 juta dan total PPh yang dipotong 14.225.000. Selanjutnya ini adalah formulir 17213 yaitu daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 final. Masa pajak November 2024 dengan NPWT pemotong PT Indahnya Negriku. Di sini hanya ada satu penerima penghasilan yaitu Randy tanpa NPWP dengan kode pajak 21